Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Wahidah Rahmadani, guru biologi dari SMA Islam An-Nizam Medan. Apa kabarnya anak-anak sekalian? Semoga tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kali ini kita akan belajar biologi. Tetap semangat ya, karena biologi ini pelajaran yang menarik dan menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas materi tentang Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup. Angiospermae disebut juga Magnoliophyta, merupakan kelompok tumbuhan pembentuk biji dengan biji terbungkus dalam buah yang dibentuk dari bakal buah atau ovarium. Untuk biji tertutup dan biji terbuka ini sudah kita bahas di minggu lalu ya. Ini minggu lalu Ibu contohkan ada buah rambutan dan di sini ada melinjo. Nah, yang rambutan ini tergolong tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Ini yang melinjo tergolong tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Nah, dikatakan tumbuhan berbiji tertutup ini karena bijinya berada atau dibungkus oleh daging buahnya. Ada lebih dari 300.000 spesies tumbuhan anggota Angiospermae yang terdapat dalam semua bentuk kehidupan atau habit tumbuhan. Seperti di sini ada pohon, kemudian semak, perdu, liana, terna, dan epifit. Pohon adalah jenis tumbuhan tinggi yang memiliki batang yang tersusun dari kayu yang mengeras. Pohon memiliki batang utama yang menopang dahan dan ranting, beserta daun-daun yang tumbuh padanya. Tinggi tanaman yang bisa disebut pohon umumnya adalah di atas 1,5 meter. Semak merupakan jenis tumbuhan berumpun dengan batang pendek dan tinggi kurang lebih hingga 1,5 meter. Tanaman semak umumnya kecil-kecil, umur biasanya hanya semusim atau berumur pendek. Tidak memiliki cabang banyak, bagian yang berkayu hanya batang utama saja. Perdu adalah jenis tumbuhan berkelompok yang tumbuh dengan ketinggian di bawah 6 meter. Ciri-ciri dari tanaman perdu biasanya kecil, rendah, meskipun batangnya panjang. Perdu adalah tumbuhan berumur panjang yang berkayu, bercabang banyak, tapi batang utamanya kurang jelas. Liana disebut juga dengan tumbuhan yang merambat, memanjat, atau menggantung. Terna adalah tumbuhan yang batangnya lunak karena tidak membentuk kayu. Tumbuhan semacam ini dapat merupakan tumbuhan semusim, tumbuhan dwimusim, ataupun tumbuhan tahunan. Epifit adalah tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain sebagai tempat hidupnya. Ciri khas Angiospermae adalah memiliki bunga, sehingga Angiospermae disebut juga dengan tumbuhan berbunga atau Anthophyta. Bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif atau seksual dan alat pemencaran tumbuhan. Bunga berisi organ reproduksi yang akan membentuk buah dan biji. Umumnya, suatu bunga tersusun atas 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, kemudian ada benang sari, dan ada putik. Kelopak bunga biasanya berwarna hijau seperti daun. Sementara untuk mahkotanya, ini biasanya berwarna indah dan mencolok. Hal tersebut diperlukan untuk menarik serangga atau burung kecil yang membantu penyerbukan. Nah, untuk benang sari atau stamen ini merupakan organ reproduksi jantan yang akan menghasilkan serbuk sari. Untuk benang sari tersusun atas ada tangkai sarinya. Ya, ini tangkai sarinya. Kemudian ada pula kepala sari. Ini ya, kepala sari disebut juga dengan antera. Nah, tiap kepala sari terdiri atas 4 kantong serbuk sari, yaitu tempat pembentukan butir-butir serbuk sari melalui pembelahan sel. Jika matang, kepala sari akan pecah dan melepaskan serbuk sarinya. Sementara untuk putik atau pistilum, ya, putik atau pistilum, ini merupakan organ reproduksi betina. Setiap putik terdiri atas kepala putik atau stigma. Ini kepalanya.
kemudian ada tangkai putih. Ini tadi kepala putih, kemudian ada tangkai putih. Selanjutnya ada bakal buah atau ovarium ya. Di sini ada bakal buah atau ovarium. Nah, di dalam bakal buah terdapat satu bakal biji yang disebut dengan ovulum. Di sini ya, satu bakal biji disebut dengan ovulum atau bisa juga lebih disebut dengan ovula ya. Nah, kepala putih memiliki permukaan yang lengket untuk tempat melekatnya serbuk sari selama penyerbukan. Jadi di sini lengket dia, tempat melekatnya nanti serbuk sari selama dalam proses penyerbukan. Berdasarkan jumlah keping biji, tumbuhan Angiospermae ini dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Untuk tumbuhan dikotil ini tumbuhan yang berkeping dua atau mempunyai dua kotiledon, sementara untuk monokotil adalah tumbuhan berkeping satu ya, hanya satu kotiledonnya. Sistem perakarannya dikotil akar tunggang, sementara monokotil akar serabut. Tumbuhan dikotil memiliki kambium pada bagian batang dan akarnya, sehingga mengalami pertumbuhan sekunder atau pertambahan diameter. Ikatan pembuluh dalam batang dikotil ini tersusun dalam pola radial seperti jari-jari roda. Jadi di sini ada kambiumnya, kemudian ada di sini xylem phloemnya ya. Ini xylem phloem dan seterusnya. Jadi tersusun dengan rapi. Sementara batang tumbuhan monokotil umumnya tidak berkambium. Demikian pula dengan akarnya, sehingga pertambahan diameter batangnya hanya sedikit ya, kecuali untuk golongan palem. Dalam batang monokotil, ikatan pembuluh tidak tersusun dalam lingkaran tetapi tersebar secara acak. Bisa di sini ya, ini nggak ada lingkarannya, seperti yang dikotil. Dikotil tadi lingkarannya di sini adalah kambiumnya yang biru ini. Nah, kalau dia monokotil tidak ada lingkaran kambiumnya dan xylem phloem ini tersebar secara acak. Untuk batangnya, batang dikotil ini bercabang ya, banyak percabangan pada batangnya. Sementara untuk monokotil dia batangnya tidak bercabang, jadi lurus saja dia ke atas. Pertulangan daun pada tumbuhan dikotil ini ada yang menyirip, ini menyirip ya pertulangan daunnya. Kemudian ada juga yang menjari, di sini tulang daunnya menjari. Sementara untuk tanaman dari jenis monokotil ini pertulangan daunnya ada yang melengkung, ada juga yang sejajar. Perbedaan pada bunga dikotil dan monokotil. Untuk monokotil ini bunganya 3 atau kelipatannya. Jadi kelipatannya di sini ada contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sementara untuk yang dikotil ini 2 atau 5 dan kelipatannya. Kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dilihat di dalam tabel, di sini ada ringkasan dari perbedaan antara dikotil dan monokotil ya. Ini dari segi habitusnya, biji, kemudian kecambahnya, ujung akar dan batang lembaga. Kemudian dari segi batang, daun, dan bunganya. Berikut perbedaan anatomi dari akar dan batang dikotil monokotil. Untuk tumbuhan atau kelas dikotil dan monokotil ini nanti diklasifikasikan lagi atau dibagi lagi menjadi beberapa ordo. Ya, ini tumbuhannya. Untuk yang pertama dulu dari kelas Dicotyledon ini dibagi menjadi beberapa ordo. Ada ordo Casuarinales, ordo Vagales, Proteales, Urticales, Piperales, Caryophyllales. Ini salah satu contohnya ya untuk ordo Piperales, contohnya Piper nigrum atau lada. Kemudian ada lagi ordo Ranales, Rosales, Brassicales, Malvales, Rutales. Ini contoh dari Marvales. Contohnya ada di sini Hibiscus rusa sinensis ya atau bunga kembang sepatu. Kemudian ada ordo Solanales, Rubiales, Apocynalis. Di sana udah tertera ya contoh-contoh dari tanamannya. Ini contoh dari Solanales.
Nah, untuk monocotyledon ini dibagi juga menjadi beberapa ordo. Ada yang pertama ordo Poales, contohnya ada padi, jagung, tebu. Kemudian ordo Cyperales, contohnya rumput. Zingiberales, ada jahe, kunyit, laos. Ini contoh dari ordo Poales ya, ada padi. Kemudian ini Zingiberales, di sini ada lengkuas. Kemudian Liliales, di sini ada bawang merah atau Allium cepa. Orchidales, di sini ada contohnya anggrek. Selanjutnya Arikales. Lalu ada ordo Liliales, Bromeliales, kemudian ordo Orchidales. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.